1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami dari dari kelompok 4. Saya Mirna Tania. Saya Ajeng Ayuandira. Saya Laras Ayu Pramudita. Saya Nur Elisatul Khairiyah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai RPP Kurikulum Merdeka Deep Learning yang telah kami susun. Berikut pemaparannya. Yang pertama, identitas modul. Penyusunnya 1 Mirna Tania, Ajeng Ayuandira, Laras Ayu Pramudita, dan Nur Elisatul Khairiyah. Satuan pendidikannya SDIT Izzatul Quran. Tahun ajarannya 2025-2026. Mata pelajaran tahsin untuk kelas 2. Bab 1 dengan topik huruf hijaiyah. Alokasi waktu 1 kali pertemuan, 2 kali 35 menit. Selanjutnya identifikasi peserta didik. Pengetahuan awal peserta didik, yaitu peserta didik mengetahui huruf hijaiyah, bentuk, dan nama harokat. Minat, yaitu minat belajar cukup tinggi jika dikaitkan dengan pembelajaran secara langsung, penemuan atau inquiry, dan menggunakan media visual, audio, dan interaktif. Kebutuhan belajar, yaitu peserta didik pada topik ini adalah mengenali macam-macam huruf hijaiyah, membedakan bentuk dan bunyi huruf hijaiyah, dan penggolongan huruf-huruf hijaiyah. Latar belakangnya, sebagian peserta didik sudah mengenal huruf hijaiyah dari lingkungan keluarga, TPA atau TPQ, atau pendidikan PAUD, RA. Ada juga peserta didik yang baru pertama kali dikenalkan huruf hijaiyah saat memasuki sekolah dasar. Selanjutnya, materi pelajaran, yaitu huruf hijaiyah. Selanjutnya, dimensi profil lulusan. Pilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewarganegaraan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kolaborasi. Dan yang kelima, komunikasi. Selanjutnya, kompetensi dasar, yaitu memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik, kemudian memiliki wawasan yang luas. Selanjutnya, desain pembelajaran. Capaian pembelajarannya menjelaskan jumlah huruf hijaiyah. Lintas disiplin ilmu. Tahsin lintas disiplin ilmu dalam tahsin berarti mengaitkan pembelajaran tahsin, perbaikan bacaan Quran sesuai tajwid dan makhraj dengan berbagai bidang ilmu lain, sehingga lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu mengenal dan menyebutkan nama-nama huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan urutan huruf hijaiyah dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengenal dan menyebutkan nama-nama huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Selanjutnya, topik pembelajaran, yaitu huruf hijaiyah alif sampai ya. Selanjutnya, praktik pedagogis, yaitu pendekatan deep learning, diferensiasi, modelnya inquiry learning, metodenya tanya jawab, observasi, penugasan, diskusi. Selanjutnya, mitra pembelajaran. Guru sebagai fasilitator, motivator siswa selama proses pembelajaran. Murid sebagai kolaborasi dengan guru dan rekan sejawat. Orang tua berperan membantu mempersiapkan alat dan bahan untuk pembelajaran. Selanjutnya, lingkungan belajar, di mana lingkungan fisik
ruang kelas yang digunakan secara interaktif melalui pengamatan, diskusi kelompok, dan pembuatan proyek sederhana. Budaya belajarnya kolaboratif dan menyenangkan. Selanjutnya, pemanfaatan digital. Sosial media menggunakan YouTube, platform desain menggunakan PowerPoint dan Canva. Kemudian selanjutnya ada pengalaman belajar, di mana pengalaman belajar mengamati, menanya, mengenal, dan menghafal. Kemudian prinsip pembelajarannya bermakna atau meaningful learning, berkesadaran atau mindful learning, menggembirakan atau joyful learning. Pertemuan, kegiatan pertama, kegiatan pendahuluan. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam, kemudian guru menanyakan kabar siswa, mengkondisikan siswa dengan mengecek kebersihan kelas, dan menanyakan sudah sarapan, yang dimana termasuk disiplin positif. Selanjutnya, kelas dilanjutkan dengan membaca doa dipimpin oleh salah seorang peserta didik yang hari ini datang paling awal, sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik. Dilanjutkan dengan peserta didik bersama guru menyanyikan salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. Serta guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat sebagai bentuk keluargaan. Selanjutnya, guru dan peserta didik membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk disiplin positif. Selanjutnya, guru menyampaikan apresiasi dengan bertanya terkait materi sebelumnya dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau dengan memberikan pertanyaan pemantik atau apersepsi. Contohnya seperti bertanya berapa jumlah huruf hijaiyah, apa huruf pertama huruf hijaiyah. Selanjutnya, peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau meaningful learning. Kemudian, guru memotivasi peserta didik dan guru membangkitkan semangat peserta didik dengan tepuk semangat dan melakukan ice breaking atau joyful learning. Selanjutnya, selanjutnya Kak. Kak, dilanjut. Kak, hello. Laras tidur apa keluar ya? Iya, maaf. Suaranya nggak kehitung sama Mirna. Nah, lanjut ya. Selanjutnya kegiatan inti. Sintaks model inquiry learning. Sintaks 1 orientasi. Di sini guru menunjukkan gambar atau video huruf-huruf hijaiyah alif sampai ya. Terus guru mengajukan pertanyaan pemantik atau disebut dengan meaningful learning. Ada pertanyaan seperti huruf apa setelah huruf hijaiyah, ja, terus huruf apa setelah huruf sa,
Terus huruf apa setelah huruf ko? Peserta didik menjawab sesuai dengan pendapat masing-masing atau meaningful learning. Sintaks 2 merumuskan masalah. Di sini guru mengajak peserta didik melakukan tepuk semangat sebelum merumuskan masalah atau disebut dengan joyful learning. Terus peserta didik bersama guru menyusun pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Misal, apa saja yang antum ketahui tentang huruf hijaiyah? Terus, huruf apa saja setelah huruf za? Huruf apa saja setelah huruf ha? Sebutkan 3 huruf setelah huruf shad. Sintaks ketiga mengajukan hipotesis. Nah, di sini peserta didik diberi kesempatan menyampaikan dugaan dengan jawaban dan pendapat mereka masing-masing, atau disebut dengan meaningful learning. Guru meluruskan konsep dari pertanyaan yang dijawab peserta didik, atau disebut dengan communication, untuk sempat mengumpulkan data. Nah, di sini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Peserta didik bersama kelompok menghafal huruf hijaiyah secara langsung melalui media video pembelajaran, YouTube, atau gambar-gambar terkait. Peserta didik bersama kelompok mencatat ciri-ciri huruf hijaiyah. Peserta didik mengisi LKPG untuk mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah, ciri atau bentuk huruf hijaiyah, perbedaan ciri atau bentuk huruf hijaiyah, dan contoh bacaan huruf hijaiyah. Sintaks yang kelima yaitu menganalisis data. Nah, di sini peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dalam kelompok, terus membandingkan ciri-ciri huruf hijaiyah yang berbeda, terus menyusun tabel sederhana tentang jenis huruf hijaiyah, persamaan ciri atau bentuk huruf hijaiyah, perbedaan ciri atau bentuk huruf hijaiyah, dan contoh huruf hijaiyah dalam tabel. Masuk sintaks yang keenam yaitu membuat kesimpulan. Di sini peserta didik bersama kelompok mempresentasikan hasil pengamatan mereka di depan kelas atau disebut dengan meaningful learning. Guru memfasilitasi penyusunan kesimpulan bersama, yaitu huruf hijaiyah berjumlah 29 atau 30 huruf, disusun dalam urutan tertentu dan memiliki bentuk tunggal yang berbeda satu sama lain. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi atau kemandirian. Terus ada juga kegiatan penutup, yaitu peserta didik bersama guru melakukan ice breaking atau joyful learning. Guru mengapresiasi dan memberikan klarifikasi terhadap seluruh tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan mengajak peserta didik menjawab pertanyaan refleksi melalui lembar refleksi atau merefleksi. Guru bertanya kepada peserta didik, ada yang tidak paham dengan pembelajaran hari ini? Peserta didik dan guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana dengan dia? Oh, belum lagi. Lanjut. Lanjut asesmen atau penilaian. Di sini yang pertama yaitu ada asesmen awal. Asesmen diagnostik berupa pertanyaan lisan singkat atau mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Pertanyaan pemantik. Dua yaitu asesmen formatif. Di sini ada beberapa asesmen formatif. Yang pertama yaitu sikap. Penilaian dilakukan melalui observasi atau pengamatan selama proses pembelajaran.
Aspek yang diamati adalah sikap bernalar kritis dan gotong royong. Kreatif, prosedur selama proses pembelajaran. Teknik yaitu non-tes, bentuk yaitu bentuk observasi, instrumennya yaitu lembar observasi atau terlampir, terus pengetahuan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan hasil pengerjaan LKPG. Prosedurnya yaitu akhir pembelajaran, tekniknya yaitu tes, bentuk, tes tertulis, terus keterampilan. Prosedur dalam proses pembelajaran, tekniknya yaitu non-tes, bentuknya observasi, instrumennya lembar pengamatan atau terlampir. Terus ada juga asesmen sumatif. Penilaian ini dilakukan berdasarkan hasil pengerjaan LKPG. Prosedurnya yaitu hasil pembelajaran, tekniknya juga tes, bentuknya juga tes tertulis, instrumennya soal-soal kunci jawaban atau penskoran atau terlampir. Pengayaan dan remedial. Pengayaan. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar dan memiliki kemampuan menghafal huruf hijaiyah, daya tangkapnya melebihi peserta didik lain. Guru memberikan pengayaan untuk memperluas atau memperdalam materi. Remedial diberikan kepada peserta didik yang capaian kompetensi belum tuntas. Guru memberikan tugas atau latihan kepada peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor, sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Refleksi. Refleksi guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru itu sendiri berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan mulai dari mempersiapkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatan belajar yang dilakukan selama 1 kali pertemuan. Refleksi ini bertujuan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran dan digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran selanjutnya. Di bawah ini adalah lembar refleksi untuk guru. Nomor 1, pertanyaan. Apakah pemilihan media pembelajaran mencerminkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Nomor 2, apakah gaya penyampaian materi mampu ditangkap dan dipahami peserta didik? Nomor 3, apakah semua pembelajaran dapat memberikan makna pembelajaran yang ingin dicapai? Nomor 4, apakah pelaksanaan pembelajaran membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran berikutnya? Refleksi peserta didik. Refleksi peserta didik merupakan penilaian terhadap diri sendiri terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berikut refleksi yang diberikan kepada peserta didik. Daftar pertanyaan refleksi. Nomor 1. Setelah pembelajaran ini, bagaimana perasaan antum? Nomor 2. Adakah kesulitan dalam memahami materi hari ini? Nomor 3. Apakah antum sudah paham semua? Glosarium. Deep learning. Pendekatan pendidikan yang berfokus pada pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif dan mampu menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Diferensiasi pembelajaran. Pendekatan metode pengajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan individual siswa yang menegaskan bahwa setiap siswa memiliki keunikan dalam kemampuan, gaya, dan minat belajar. Harokat. Tanda baca atau diakritik dalam bahasa Arab untuk menentukan pengucapan bunyi vokal atau mematikan suatu huruf hijaiyah. Inquiry learning, pendekatan pendidikan yang berpusat pada siswa.
di mana mereka didorong untuk aktif belajar melalui penyelidikan, eksplorasi, dan penemuan. Makhraj, tempat keluar huruf-huruf pada saat huruf itu diucapkan atau dilafalkan. Tahnis, yaitu berasal dari hassana yuhassinu, yang artinya memperbagus atau memperindah bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf yang benar. Lampiran, ada asesmen formatif, yaitu penilaian sikap. Teknis asesmen menggunakan pengamatan atau observasi, bentuk asesmen, lembar pengamatan. Aspek yang dinilai, aspek 1, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Aspek 2, bernalar kritis. Aspek 3, gotong royong. Dan aspek 4 ialah kreatif. Lembar penilaian. Di situ ada nomor, nama siswa, dan sikap profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, skor 1, 2, 3, 4, bernalar kritis, skor 1, 2, 3, 4, gotong royong, skor 1, 2, 3, 4, dan kreatif, skor 1, 2, 3, 4. Keterangan, skor 4 yaitu sangat baik, skor 3 yaitu baik, skor 2 yaitu cukup, dan skor 1 yaitu perlu bimbingan. Yang terakhir terdapat contoh LKPD. Di sini terdapat 2 LKPD yang akan dibagikan kepada peserta didik untuk dilakukan latihan. Pada LKPD pertama, peserta didik dibimbing untuk mengerjakan LKPD tersebut, yaitu menarik garis untuk memasangkan huruf hijaiyah dan namanya. Nah, pada LKPD kedua, contoh LKPD kedua, peserta didik diberikan bimbingan untuk melengkapi huruf hijaiyah yang hilang. Pada rubrik penilaian sikap, aspek beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terdapat beberapa indikator dan skor yang harus diberikan. Untuk mendapatkan skor 4, peserta didik harus memiliki indikator sangat mampu memahami perasaan dan perbedaan menghargai pendapat orang atau kelompok. Pada skor ketiga, peserta didik harus mampu memahami perasaan dan menghargai perbedaan pendapat orang atau kelompok. Skor kedua, mulai memahami perasaan dan menghargai perbedaan pendapat orang atau kelompok. Skor 1, jika peserta didik belum memahami perasaan dan menghargai perbedaan pendapat orang atau kelompok. Aspek kedua yaitu aspek penilaian kritis. Indikatornya sangat mampu mengajukan pertanyaan bermakna dan menjawab pertanyaan mendalam tentang materi akan diberikan skor 4. Yang kedua, mampu mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan mendalam tentang materi akan mendapatkan skor 3. Hanya menjawab jika ditanya tentang pertanyaan mendalam tentang materi mendapatkan skor 2. Tidak mau bertanya atau menunjukkan rasa ingin tahu tentang materi mendapatkan skor 1. Yang ketiga, aspek gotong royong. Indikatornya sangat aktif mendorong teman untuk bekerja sama dengan anggota kelompok dalam mengerjakan tugas atau diskusi mendapatkan skor 4. Aktif bekerja sama dengan anggota kelompok dalam mengerjakan tugas atau diskusi mendapatkan skor 3. Terlibat tapi kurang inisiatif untuk bekerja sama dengan anggota kelompok dalam mengerjakan tugas atau diskusi mendapatkan skor 2. Tidak mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas atau diskusi mendapatkan skor 1. Di sini terdapat pedoman penilaian. Nah, skor penilaian sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal, yaitu 16 dikali 100. Terdapat kode, kriteria, dan interval yang akan dimasukkan ke dalam penilaian tersebut. Kode K jika kriteria kurang dan interval nilainya kurang dari 60. Kode C
Jika kriterianya cukup, interval nilainya 70 sampai 79. Kode B jika kriteria baik dan interval nilainya 80 sampai 89. Kode SB kriteria sangat baik jika interval nilainya 90 sampai 100. Pada asesmen sintetis, penilaian dilakukan berdasarkan hasil pengerjaan LKPD di atas. Prosedurnya mengakhir pembelajaran, teknik untuk tertulis dengan soal kunci jawaban dan pengeluaran berlendir. Di sini terdapat tabel penilaian pengetahuan pada kolom 5. Di sini nama-nama peserta didik yang diberikan LKPD tadi. Terdapat beberapa kolom lainnya, yaitu objektif, isian, dan esai. Yang terakhir ini ada terdapat nilai. Untuk pedoman penilaian pengetahuan, jika dikatakan objektif, dia akan mendapatkan bobot 3. Jika isian akan mendapatkan bobot 7 dan esai akan mendapatkan nilai 10. Jumlah keseluruhan yaitu objektif ditambah isian ditambah esai sama dengan 100. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang RPP Kurikulum Merdeka Deep Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.